Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat bergabung di BW. Dan pastinya mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan menaikkan syukur, doa, dan penyembahan kepada Dia yang telah memberkati kita hari lepas hari dan menolong kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Urapilah hambamu, urapilah kami semua, agar apa yang hamba sampaikan, apa yang kami dengar, semuanya terlindungi oleh kuasa darah Kristus. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala kuasa yang di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Sehingga apapun keadaan kami yakin dan percaya. Ketika Engkau hadir, maka lawatanmu kami rasakan, hadiratmu turun, dan mujizat pasti terjadi. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah ya Tuhan setiap saudara-saudari, sahabat terkasih BW ini yang selalu setia untuk bangun pagi, berkumpul bersama, bersepakat, bersahati untuk mencari wajah Tuhan sebelum mengawali setiap kegiatan dan aktivitas mereka. Berkatilah juga setiap rekan-rekan yang menyaksikan YouTube BW ya Tuhan, agar mereka juga tergerak untuk ambil bagian. Mereka mau subscribe, mereka mau bagi konten ini, supaya konten ini bisa menjadi konten yang memberkati, mengubahkan, memulihkan, konten yang benar-benar mampu untuk melawan setiap hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kebenaran firman Tuhan dinyatakan, kabar baik tersiar sampai seluruh bumi, dan amanat agung Tuhan Yesus Kristus tergenapi, menjadikan semua orang sebagai murid Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Kita punya Allah yang luar biasa, hebat, dan dahsyat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada lirik yang bisa Bapak Ibu saksikan sambil kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan di tempat kita masing-masing sebagai korban syukur kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah dengan pujian ini kita mau semakin mengerti bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa ku lihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Ajar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, ya Tuhan Yesus. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya seperti fajar, siap menyambut saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Oh haleluya. Janjimu pasti digenapi Tuhan, pasti terpenuhi. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang bilang di sekitar kita, mana Tuhanmu? Ya, jangan suguhkan dengan cara dunia. Dunia itu kan selalu menyuguhkan dengan buktinya mana? Nah gitu. Tapi kalau Tuhan kita itu, imanmu mana? Iya. Ini imanku, mana imanmu? Ya coba sama-sama taruh tangan di dada. Ini imanku, mana imanmu? Iya.
Jadi cara kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, berbeda dengan cara dunia ini untuk bisa dikatakan sebagai yang dipercayakan atau yang mempercayakan, ya. Bahkan yang percaya, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas sebuah pembanding, ya, sebuah situasi yang kontradiktif, benar-benar berbeda dari situasi yang sebelumnya. Kemarin kita belajar bagaimana seorang yang eh, mengikuti teladan yang salah, ya. Teladan yang salah mendatangkan masalah. Yuk sama-sama kita katakan teladan yang salah mendatangkan masalah. Iya. Nah, sekarang kita mau baca lanjutannya nih, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita baca ya di tempat kita masing-masing. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Ma'akha, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Ma'akha, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaraan rumah Tuhan dan dalam perbendaraan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Ion dan Abel Bet Ma'akha dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirza. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mizpah. Selebihnya, dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, kita melihat ya Bapak Ibu, si Asa ini berbeda dengan Abiam. Jadi kalau di dalam rumah tangga, ini kalau kita proyeksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di rumah tangga kita atau keluarga kita, ada yang takut akan Tuhan, ada yang nggak takut akan Tuhan. Oh, istrinya rajin berdoa, suaminya nggak rajin berdoa, atau sebaliknya. Oh, kakaknya ini kayaknya kok dekat banget ya sama Tuhan. Anak kita misalnya yang pertama rajin banget berdoa, anak yang keduanya enggak rajin. Nah, itu adalah keadaan yang sebenarnya biasa tapi tidak boleh dibiasakan, ya. Biasa tapi tidak boleh dibiasakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Mungkin bisa saja seperti Raja Asa tadi tidak memecat Ibu Suri, yaitu Maaka ya. Tetapi karena dia sudah memiliki prinsip mengikuti moyangnya, yaitu Raja Daud. Jadi kita bisa lihat ini menjawab teladan yang salah mendatangkan masalah seperti Abiam, tapi teladan yang benar itu mendatangkan suatu rasa yang tegar. Tegar itu teguh, ya. Prinsip yang kuat. Jadi dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan. Bagi dia, siapa yang melakukan sesuatu keji di mata Tuhan, pangkatnya dicabut, ya, jabatannya dicabut. Nah, kita pun juga bisa menerapkan ini jikalau dalam perusahaan yang kita sedang jalankan secara kasat mata atau secara hati nurani. Kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang dalam tanda kutip menyimpang begitu ya. Tetapi mungkin kita tidak bisa serta-merta langsung memecat ya atau memberhentikan orang tersebut ya, karena memang dua konteks yang berbeda. Namun ada satu konteks yang sama, yaitu apa? Tegar. Hendaklah saudara juga tegar. Tegar dalam menghadapi jikalau memang orang itu memang nggak bisa dipecat. Tegar dalam menjalani jikalau orang itu memang tidak bisa dikeluarkan dari tim. Ya, pilihannya ada dua. Anda tegar untuk pecat ini orang, atau Anda tegar menghadapi orang ini. Nah, tentu ketegaran itu membutuhkan prinsip dan keberanian. Ya. Dan keberanian prinsip yang kuat itu hanya ada di dalam orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi pesan Tuhan yang Roh Kudus singkapkan hari ini adalah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Kalau ada perbedaan prinsip di dalam rumah tangga dan keluarga itu biasa. Selama prinsip itu tidak menjadikan prinsip yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara mengenai prinsip yang terjadi karena terbiasa oleh keadaan lingkungan keluarganya, yang membentuk pribadinya sebagai pribadi yang belum seperti yang kita harapkan, bagaimana sebagai partner dalam rumah tangga atau orang yang lanjut usia di dalam keluarga besar, kebijaksanaannya itu biasa terjadi di semua keluarga. Tetapi jikalau prinsip itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu betul, maka jangan dibiasakan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hal yang biasa itu jangan dibiasakan. Makanya Asa membongkar semua berhala-berhala yang dibangun oleh Maaka, ya, oleh Ibu Suri, neneknya. Namun ada yang menarik di sini. Di situ dikatakan sekalipun ia tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, ya, tidak dijauhkan gitu ya. Namun Asa berpaut kepada Tuhan segenap hatinya sepanjang umurnya, ya. Jadi ini yang saya bilang, kalau ada hal yang biasa terjadi, kita tidak perlu mengutak-ngutik, ibaratnya begitu, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu terjadi di mana-mana. Apa maksudnya, Abuna? Tradisi. Jadi kalau kita bicara bukit-bukit pengorbanan, ini kita bicara mengenai sebuah tradisi. Ya. Bukit pengorbanan ini kan sebelumnya kan dipakai untuk mempersembahkan korban. Sebelum Salomo membangun bait suci. Kita sudah bahas itu di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kedua. Karena apa? Karena orang-orang Yehuda itu mempersembahkan korban di situ. Ya. Tapi semenjak Raja Salomo membangun bait suci, bukit-bukit pengorbanan ini diubahlah, dijadikan sebagai bukit-bukit untuk memberikan korban sesuai dengan ajaran hukum Taurat, yaitu mempersembahkan kepada Allah yang hidup yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Tapi dengan berlalunya waktu, beberapa orang, beberapa keluarga, beberapa suku kembali kepada tradisi masa lalu, yaitu mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Jadi kalau kita bicara bukit-bukit pengorbanan, memang bicara mengenai sejarah yang panjang dalam sebuah yang dikatakan sebagai tradisi. Bahkan kalau kita bicara mengenai
sejarah yang panjang menjadi tradisi, biasanya tuh dianggap sakral. Ya, kalau istilah kita itu kudus ya, dianggap suci gitu ya. Dianggap sesuatu yang kayaknya menyimpan nilai yang magis begitu. Tapi ini kalau dibiarkan, kalau dibiasakan berbahaya. Jadi apa? Jadi tahayul. Nah, sikap tahayul ini akan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Emang kenapa Abuna kalau akhirnya kita membiasakan tradisi yang dalam tanda kutip tahayul ini dalam keluarga kita? Nanti kita menjadi orang-orang yang terkutuk, tidak menjadi orang-orang yang diberkati. Bukankah setiap orang rindu untuk diberkati? Amin. Ya, boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Saya rindu menjadi orang yang selalu diberkati Tuhan. Iya. Tapi kan di sini posisinya tradisi loh Abuna. Masa mau dirubah satu keluarga sampai seberapa turunan sih? Yang saya bicarakan adalah mari kita perhatikan yang sedarah sedaging dulu dengan kita. Kita nggak mungkin memang mengubah tradisi atau budaya. Karena itulah bagian dari nilai-nilai kehidupan manusia di dalam dunia ini. Akan tetapi kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menerapkan sebagai kehidupan yang kita jalani bersama keluarga kita, untuk keturunan-keturunan kita, perlu kita waspadai dan pertimbangkan, dan perlu kita tegaskan dalam kehidupan anak-anak kita dan juga anak cucu kita gitu. Menghormati tradisi tentu harus kita lakukan, tetapi menjadi bagian dari tradisi tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya perlu kita pertimbangkan. Ya, saya kembalikan lagi kepada setiap pribadi. Karena ini keniscayaan dan kebijaksanaan setiap pribadi. Tetapi jika kita mau menurut kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau memenuhi keinginan dan kerinduan kita sebagai orang yang diberkati, tentu idealnya bukit-bukit pengorbanan ini dijauhkan sebenarnya. Ya. Tetapi ada yang menarik di sini. Apa? Segenap hati Asa itu mengikuti Tuhan. Ya, segenap hati. Nah, bicara mengenai segenap hati, siapa sih yang tidak segenap hati jikalau ia mendapat pembelaan dari Tuhan? Semua orang pasti akan segenap hati mengikuti Tuhan. Tetapi bagaimana jikalau segenap hati itu berubah? Bisa nggak Abuna? Bisa. Tahu dari mana Abuna? Di bagian ayat yang ke 16 sampai ayat yang ke 22, itu adalah sebuah kondisi di mana seharusnya ya, idealnya, ini saya dikatakan idealnya. Raja Asa ini kan mengikuti segenap hati nih, mengikuti Tuhan. Dia juga berani nih mencopot jabatan Ibu Suri yang membuat patung Asyerah, sesuatu yang keji di mata Tuhan. Seharusnya idealnya Raja Asa pun tetap mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia tidak menyimpang gitu loh, tidak supaya utuh, hatinya itu utuh gitu. Segenap hati itu bukan secara serta-merta menjaminkan kita sebagai orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Nah, ini sebuah rahasia besar yang Roh Kudus singkapkan tadi malam. Ya, tadi malam saya juga membahas ini, tapi bukan dari ayat ini. Kita buka yuk Bapak Ibu di Yeremia pasal 17. Di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat yang mungkin sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya, dalam berbagai macam ide, hikmat dan juga penafsiran. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bagikan nih, yang buat Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan ya, supaya kita juga sama-sama ya. Jadi di sini kan ditulis, beginilah firman Tuhan. Ini yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti kan kalau menjauh berarti awalnya dekat. Nah, Raja Asa ini kan segenap hati mengikuti Tuhan.
Tetapi, nah ini, tanpa disadari, ia menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena ia minta pertolongan Ben-Hadad. Emang gak boleh minta pertolongan manusia? Karena tidak tertulis bagaimana Raja Asa berdoa kepada Tuhan, kecuali Allah berfirman, temuilah Ben-Hadad, bicaralah dengan dia. Nah, itu cara Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Tapi kalau dia tidak tanya sama Tuhan, lalu dia langsung ambil tindakan, belum lagi dia ambil semua barang-barang berharga di rumah Tuhan, sebagian besar itu untuk dijadikan upeti gitu loh. Berarti ini ada penyalahgunaan kedudukan dan otoritas. Bapak Ibu bisa pertimbangkan hal ini ya gitu. Jadi memang setiap orang kalau ditanya segenap hati, wah kurang segenap hati apa Abuna saya kalau nyanyi itu sampai nangis. Betul. Tapi kita kalau nggak hati-hati, kalau kita terbiasa untuk mudah sekali berpikir bahwa ayo kita langsung utang. Ini mengandalkan manusia. Kita utang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bantu kita utangnya dibayar. Ini keliru. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan ini uang nggak ada. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus bertindak? Nah ini banyak orang Kristen keliru. Mengandalkan Tuhan itu diartikan sebagai kondisi di mana saat dia lagi terjepit, andalkan Tuhan. Enggak. Kok enggak Abuna? Kan kalau kita mengandalkan Tuhan memang kita lagi posisi terjepit. Tapi firman Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Makanya dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Maksudnya apa? Ya, ia diam di situ, tidak ada sumber yang bisa dia serap di situ, tempat di mana dia berserah dan diandalkan. Jadi seperti kayak Bapak Ibu kalau masih ingat perjalanan dari kalau kita masuk dari utara atau kita masuk dari selatan, kita melewati padang gurun Negev atau Yudea. Bapak Ibu bisa lihat ada sebuah padang gurun yang panjang, di mana itu hanya cuma sekedar semak gitu. Ya nggak semuanya ada tumbuhan kan, kadang ada semak kecil, ada pohon akasia dan lain sebagainya. Beberapa tergantung ada sumber airnya apa enggak. Kalau nggak ada sumber airnya dia nggak akan tumbuh. Berapa kali local gate mengatakan bahwa air ini sangat dibutuhkan di sini. Di mana ada tumbuhan, di bawahnya pasti ada air. Di mana ada air pasti ada kehidupan, kan gitu kan. Jadi kalau seseorang yang memang segenap hati, tetapi jika ia tidak hidup hari-harinya mengandalkan Tuhan, dia akan menjadi semak bulus yang ini. Terus dari mana Abuna saya bisa tahu saya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan? Kan saya segenap hati ini kan sayang. Kalau segenap hati tapi kok ujung-ujungnya tidak mengandalkan Tuhan misalnya. Nah sekarang kita lihat di ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus saya mengandalkan Tuhan kok Abuna. Saya menaruh harapan pada Tuhan kok. Oke. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Kita buka di Yohanes. Kita buka di Yohanes pasal yang ke 4. Kita mau baca di ayat yang ke 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi Bapak Ibu.
Di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 tadi. Bagaimana di sana dikatakan ia akan seperti tanaman di tepi yang ditanam, pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Apa maksudnya ini? Segenap hati itu harus diwujudkan dengan mencari Tuhan setiap hari. Saya ulangi. Segenap hati harus diwujudkan dengan mencari Tuhan setiap hari. Bukan mencari kerja setiap hari, tapi begitu ada masalah cari Tuhan. Ini salah. Setiap orang bisa segenap hati ketika kita punya masalah, punya sakit penyakit, lalu cari Tuhan. Tapi apakah ia menjadi orang yang diberkati? Tunggu dulu. Sudah belum kita mencari Tuhan setiap hari? Sudah belum kita menjadi seperti tanaman yang mencari sumber air yang ada di padang gurun itu? Atau kita cari aman, sehingga tradisi yang kita tahu betul, tradisi ini sebenarnya nggak benar setelah kita tahu firman Tuhan. Oke, kita tidak mungkin mengubah tradisi yang di keluarga besar, tapi kita bisa mengedukasi pasangan kita dan anak-anak cucu kita bahwa kita tidak menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika tradisi keluarga itu berkumpul, kumpul silahkan. Yang penting tidak ikut kegiatannya, tidak ikut berdoanya, tidak ikut makannya, tidak ambil bagian di dalamnya, tidak mengimani itu. Karena kita sebagai individu yang berinteraksi secara sosial, akan tetapi tidak boleh kita lakukan dan kita jadikan sebagai sandingan. Tuhan ngerti kok. Nggak bisa. Karena kalau kita segenap hati, kita mau diberkati, berarti kita harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu seperti tanaman di padang gurun, akarnya itu cari air. Akar kehidupan kita, sekalipun tidak ada masalah, harus tetap cari Tuhan. Sedangkan akar kehidupan kita itu akar permasalahan itu baru cari Tuhan. Ini harus kita rubah. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan kita kelak menjadi pribadi yang satu, segenap hati mengikuti Tuhan. Dua, ia pun mewujudkan dengan mencari Tuhan setiap hari. Sehingga ia tidak terjebak dalam mengandalkan kekuatan saya sendiri, supaya dia tidak stres, tidak frustasi. Karena orang yang frustasi itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mungkin stres, Bapak Ibu. Karena dia mendapatkan air. Karena Yesus Kristus berjanji, kita ini kan ibarat seperti perempuan Samaria juga ini. Saya butuh jalan keluar. Saya butuh sesuatu yang melepaskan dahaga saya. Tuhan Yesus tawarkan, mau nggak? Tapi aku, yang berasal dari aku, kamu terima nih. Bukan dari tradisimu, bukan dari berhalamu, bukan dari kepintaranmu. Dari aku. Pengharapan itu dari aku. Dan ini kekal loh. Kenapa? Karena ia kekal. Yesus Kristus kekal. Pernyataan Yesus kepada perempuan Samaria ini menyatakan bahwa aku kekal. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat yang tidak hanya musiman saja, kekal, berarti selalu ada pertolongan. Kita harus berubah, ambil sikap yang tegas. Apa yang menjadi dalam tanda kutip simbol bukit pengorbanan yang mungkin masih kita terapkan? Buang sudah semuanya. Kalau sekali percaya Yesus, tetap Yesus dan selama-lamanya Yesus. Yuk, sekali percaya Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Jangan campur adukan dengan hal yang lain. Ini kita bicara mengenai prinsip individu. Internal keluarga kita, internal rumah tangga kita. Tapi jikalau kita bersinggungan dengan nilai sosial, interaksi sebagai organisme yang berkumpul, kita tidak bisa
memaksakan kehendak kita. Karena saya pernah ngomong waktu itu, setiap orang punya pendapat yang menurut mereka dan kita juga pribadi ini benar gitu. Ini nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak nanti kita bersinggungan terus dan konflik. Kalau sudah konflik, mau kelihatan Tuhannya bagaimana? Nggak ada jalan untuk kita bisa masuk menabur kebenaran dan juga kabar baik. Makanya Bapak Ibu, kehidupan kita mungkin berbeda dengan kehidupan Raja Asa dan Abiam. Tetapi kita bisa belajar kalau kita ikuti teladan yang benar. Supaya kita memiliki rasa tegar. Tegar dalam konteks seperti yang saya sampaikan tadi. Entah kita berani untuk memberhentikan seseorang, kita juga berani memberhentikan sikap dan perilaku kita yang buruk. Yang kita tahu ini tuh keji di mata Tuhan. Ini tuh keji di mata manusia dan keji juga di mata Tuhan. Atau kita tegar untuk apa? Untuk menghadapi hidup berdampingan sampai Tuhan nanti akan lakukan sesuatu sendiri dengan orang-orang ini. Dan ini membutuhkan apa? Kepekaan yang hanya didapat dari apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Mencari Tuhan Yesus setiap hari. Jadi hidup mengandalkan Tuhan bukan tentang ketika masalah andalkan Tuhan, bukan. Karena tanaman itu bisa ada di situ sekalipun kanan kirinya padang gurun. Dia bisa ada di situ karena ada air. Emang apa ya Pak Abuna kalau memang saya tetap bersikeras menerapkan. Yang penting saya taunya gini kok. Lihat bagaimana Raja Asa di ayat yang terakhir. Tetapi ya kita balik lagi ya. Di ayat yang ke 23. Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Saya bukan mengatakan bahwa keadaan Bapak Ibu yang sakit ini gara-gara Bapak Ibu tidak menjauhkan bukit pengorbanan atau masih kompromi atau apa. Tapi kalau memang itu ada, yuk kita mau benahi. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan sesuatu yang menjadi beban yang kok nggak kelar-kelar beban ini, itu ada sebabnya. Kalau kita mau telaah lagi, jangan-jangan kita memang segenap hati sih ikut Tuhan. Tapi kita juga membiasakan hal yang biasa, tetapi biasanya ini sebenarnya sudah berlawanan dengan kebenaran yang kita tahu. Ditambah lagi, kita terbalik. Kita ambil tindakan dulu, baru andalkan Tuhan. Nah ini keliru. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus mencari Tuhan. Supaya kita kerja pun dengan segenap hati, tidak setengah hati. Kita pelayanan pun segenap hati, tidak setengah hati. Kita menjalani pergumulan segenap hati, tidak setengah hati. Kita tidak tahu ada hal apa yang Tuhan sediakan jikalau kita mau sungguh-sungguh menyadari. Memang selama ini saya segenap hati nih Tuhan. Tapi saya ngandalin Tuhan kalau pas lagi ada masalah berat nih. Begitu masalahnya nggak berat, udah saya mulai kendor lagi. Saya mulai jarang lagi mau bangun pagi. Saya mulai tidak lagi memikirkan membangun mesbah. Kalau saudara dan saya rindu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kita harus punya akar yang selalu mencari Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, sampai sesudah kita melakukan sesuatu, kita terus cari Tuhan. Karena kebanyakan orang sebelumnya memang mengandalkan Tuhan,
Tapi begitu kelar meeting, selesai kerja, bahkan ucapan terima kasih Tuhan Yesus pun gak keluar. Itu bukan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Itu hanya memanfaatkan Tuhan. Ketika sudah selesai, taruh lagi. Nanti kalau lagi butuh, cari lagi. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, kemana-mana kita bawa. Nah, dunia ini mau memposisikan diri, menggantikan Tuhan untuk orang percaya. Apa? Gadget. Kemana-mana gadget harus ada di tangan kita. Tapi yang namanya hal yang berkaitan dengan Tuhan, boro-boro ada di dalam genggaman tangan kita. Boro-boro ada di dalam langkah hidup kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan mengubah hidup kita selanjutnya, sehingga setiap kita yang di BW ini ataupun menyaksikan program ini menjadi apa yang tertulis di kitab Yeremia tadi, supaya apa? Masa tua kita, masa tua yang berbahagia. Kalau firman Tuhan katakan mahkota itu, uban adalah mahkota orang tua, itu artinya apa? Sesuatu yang biasanya pasti dibuang sama orang. Uban, buang, ya. Tetapi bagi Tuhan ini berharga. Bayangkan, selai rambut uban aja berharga, apalagi yang punya rambutnya jauh lebih berharga. Itu saudara dan saya. Kenapa? Karena yang menciptakan kita dan memelihara kita itu yang paling berharga di antara segala yang berharga dalam hidup ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Boleh letakkan tangan di dada. Kiranya Allah yang Maha Kudus melimpahkan rohnya di dalam hatimu, supaya engkau mengerti pesan Tuhan hari ini. Menjadi orang yang diberkati Tuhan, bukan hanya mengandalkan Tuhan pada saat masalah saja, tetapi akar kehidupan kita, akar pekerjaan kita, akar pelayanan kita berpaut kepada Yesus Kristus. Karena ketika segalanya berpaut dari Dia, maka oleh Dialah kita akan mendapatkan aliran air itu. Dan kita menikmati setiap kebaikan dan pertolongan dan berkat-Nya. Dan kita kembalikan hanya kepada Dialah. Kita tujukan segala keberhasilan, segala rasa bahagia kita, karena hanya Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah saudara, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga saya juga, kita semua menyadari akan hal ini. Kita tetap segenap hati, apa yang biasa jangan kita biasakan, jikalau itu kita sudah tahu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap tegar, baik dalam mengambil keputusan, bertindak, tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak emosional. Kita tetap tegar dalam menjalani hidup dengan yang seakan-akan pergumulan itu memang belum berakhir, duri dalam daging itu belum dicabut, tetapi kita mampu untuk menjalaninya. Karena kekuatan itu terus mengalir hari lepas hari, waktu demi waktu. Karena air itu diberikan oleh Yesus Kristus yang kita cari setiap hari dan setiap waktu. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang memiliki masa depan, masa tua yang berbahagia. Hamba berdoa, setiap hati yang mau terkoreksi dan mau mengintrospeksi, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang tertutup pasti langsung terbuka. Apa yang sakit pasti Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Sebelum kita mengambil keadaan mengandalkan orang lain, datanglah dahulu kepada Tuhan. Sebelum kita lakukan itu, jangan kita lakukan dulu baru kita mengandalkan Tuhan ketika kita ada masalah. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, saya mau katakan satu hal, Tuhan Yesus mengasihimu. Ia sangat mencintaimu. Kasihi dan cintailah Yesus Kristusmu segenap hati, setiap hari, setiap waktu.
jangan pada saat keadaan-keadaan tertentu. Dengan demikian berkat ini tercurah hari lepas hari dalam kehidupanmu dan engkau menjadi berkat agar nama Tuhan Yesus semakin dikenal dan dipermuliakan. Untuk itu terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang akan memenuhi langkah hidupmu, aktivitasmu hari ini, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kekuatan, hari lepas hari, dan berkat yang tak berkesudahan. Terimalah dengan iman dan percayalah dengan segenap hati. Dan mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Maka apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Amin. Amin ya. Ya, besok ya, mungkin hari ini ada yang mulai banyak kegiatan ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau mulai kegiatannya besok Abuna ya, kita akan mulai doakan besok ya, apalagi tanggal 17 Agustus udah pasti banyak tuh rencana-rencana kegiatan. Dari hari ini Bapak Ibu jaga kesehatan ya supaya semuanya dilancarkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih, Bapak Ibu. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima kasih memberkati Abuna kita. Abuni. Bapak Ibu Ingat sekalian. semangat kita, jangan Jangan kasih kendor. Oke, karena kita putuhin Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, baik, Sangat 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 baik, baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Semuanya baik. Tuhan Yesus. Namanya Yesus Kristus. Ya, kasih tas pas saudara kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus berkati juga. Bapak Ibu. mendengarkan suara hati Terima Tuhan kasih. untuk hidup kita ke depan lebih baik. Amin. Amin. Makasih Abuna. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Dadah. Dadah. Terima kasih Abuna Abuni. Makasih ya Buni. Makasih Terima kasih semuanya. Abuna Bapak Ibu. Abuni. Ya, sama-sama. Izin pamit ya Bapak Ibu. Dadah. Tuhan berkati. Bye-bye. Semuanya. Jadi bagus.